duka cita yang menjadi, belum muncul? Duka cita yang menjadi sukacita. Nampaknya agak susah tema ini dipahami ya. Bagaimanakah duka cita bisa menjadi, artinya berubah jadi sukacita? Tetapi ternyata hal itu sangat mungkin kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan. Lagu yang kita nyanyikan tadi, ada satu kata terakhir yang sering kita dengar dan kita ucapkan, menurut kehendakmu jadilah. Ini baik sekali, tetapi seringkali kita bergumul untuk memahaminya. Ya, bergumul untuk memahaminya. Tapi memang harusnya lah demikian. Karena siapakah kita sehingga kehendak kita yang jadi? Tapi kalau kita menyerahkan semua kepada kehendak Tuhan, maka itulah yang terbaik. Memang demikian. Tapi bagaimana kita memahami itu? Melalui tema ini Tuhan akan menolong kita. Mari kita bersama-sama membuka sebagai ayat awal atau ayat pokok kita dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat 11. Ibu-ibu bisa membaca dalam Alkitab cetak atau mungkin elektronik atau mungkin yang tertera di layar. Ya. Karena ini satu ayat, marilah kita membaca secara serentak atau secara bersama-sama. 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Di sini dengan tegas dikatakan tiap-tiap ganjaran. Ganjaran itu bisa berupa dua sisi, bisa itu berupa upah, tapi juga bisa berupa hukuman atau didikan. Pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Jadi jelas di sini, kapan dia mendatangkan duka cita? Pada waktu dia diberikan, waktu kita alami. Berarti ada waktunya. Berarti duka cita itu bersifat sementara. Duka cita itu tentu luas artinya. Jangan dianggap ini hanya bicara soal kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kehilangan uang juga orang bisa berduka cita. Atau kehilangan peliharaan pun orang bisa berduka cita. Ya ditinggal oleh, walaupun bukan ditinggal selamanya dengan sahabat karib, orang juga bisa sedih berduka cita. Tapi dikatakan pada waktu ia diberikan, hanya pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita melainkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Perhatikan ada kata dilatih di sini. Berarti di situ ada maksud. Kemudian di situ ada proses yang Tuhan izinkan. Kira-kira seperti itulah artinya. Jadi kalau kita mau artikan tema ini, duka cita yang menjadi sukacita adalah duka cita yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Amin, ibu-ibu. Yang akan membuat kita menjadi lebih baik, karena di sini katakan ayat tadi, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Jadi sesudah itu ada damai. Bagi siapa?
bagi mereka yang dilatih olehnya. Jadi kalau orang berduka cita langsung menyerah kepada keadaan, tidak mau makan, tidak mau kerja, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, dia tidak akan memperoleh damai itu. Tetapi kalau dia mau dilatih, seseorang itu mau dilatih, barulah dia mendapatkan damai. Jadi duka cita yang menjadi sukacita adalah duka cita yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Mungkin pertanyaannya, bagaimana hal itu terjadi? Ya, itu akan kita jawab. Jadi bentuk duka cita itu seperti apa? Ya, beberapa hal yang mungkin bisa kita rangkai di sini. Duka cita bentuknya bisa berupa didikan. Itu pertama tadi katakan, mereka yang dilatih. Atau dia bisa berupa hajaran. Jadi kalau seorang orang tua ingin anaknya menjadi baik, kalau dia melakukan kesalahan, pertama mungkin diingatkan. Kalau sudah tidak bisa diingatkan, diperingatkan. Kalau sudah tidak mau diperingatkan, berarti dihajar. Ya. Duka cita itu bisa bentuknya ganjaran, karena kata-kata di ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita melainkan duka cita. Ganjaran itu adalah konsekuensi atau akibat atau upah dari apa yang kita lakukan. Konsekuensi atau akibat dari keputusan-keputusan kita, itulah ganjaran. Jadi kalau dikatakan jangan kamu pergi, nanti berbahaya, tetapi dia pergi, dia mengalami bahaya, itu adalah ganjaran. Tetapi bisa sampai kepada hukuman. Tetapi apapun, yang manapun dari antaranya atau ada yang lain, kalau itu datangnya dari Tuhan, pasti membuat kita menjadi lebih baik. Dengan catatan tadi, kita mau dilatih. Kita mau dilatih. Jadi sekarang kita mau melihat bagaimana duka cita dapat atau akan menjadi sukacita. Dua hal yang mau kita renungkan pada sore hari ini, ibu-ibu. Duka cita akan menjadi sukacita yang pertama jika hal itu menurut kehendak Allah. Kemudian jika mau mengikuti atau menjalani prosesnya. Kalau itu menurut kehendak Allah. Beberapa kejadian yang kita dengar dalam berita hari-hari ini, ada ibu membunuh anak kandungnya sendiri. Apakah itu akan menjadi sukacita? Sudah pasti bukan. Karena itu bukan menurut kehendak Allah. Ya, itu bukan menurut kehendak Allah. Tapi kalau ada sesuatu yang membuat kita sedih, yang membuat kita berduka cita, walaupun mungkin tidak mudah untuk kita mengerti, kalau itu kehendak Allah, pasti akan mendatangkan sukacita atau berubah menjadi sukacita. Kita lihat yang pertama. Ini ada masalah. Bisa Dah. Yang pertama, jikalau itu menurut kehendak Allah. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10, Paulus berkata seperti ini. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan yang tidak akan disesalkan.
Luar biasa firman Tuhan ya. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi kalau kita berduka cita tinggal mau kita lihat, kita gumuli kira-kira ini menurut kehendak Allah atau tidak. Atau memang ini adalah karena ketidaktaatanku, atau karena kesalahanku sendiri, karena aku tidak mau. Ini karena kehendakku sendiri. Tapi jelas di sini dikatakan sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Artinya orang itu yang mengalaminya, dia menyesal. Setelah dia menyesal, kemudian dia berubah. Menyesal saja itu tidak cukup. Penyesalan yang tidak berujung kepada pertobatan itu hanya penyesalan semata, tidak akan membawa perubahan apapun. Ya, tidak akan membawa perubahan apapun. Jadi ada orang, oleh karena Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka itu yang akan membuat dia menjadi lebih baik. Saya tidak tahu duka cita apa yang ibu-ibu sedang alami, tapi kita renungkan dulu apa maksudnya di sini. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Ya. Yang tidak akan disesalkan. Saya pernah punya satu pengalaman rekan saya, ketika dia diperingatkan untuk tidak melakukan satu hal, tapi dia tetap melakukannya. Dia tetap melakukannya. Akhirnya dia mengalami apa yang tidak diinginkan. Dia mengalami kecelakaan. Tetapi hal itu yang akhirnya membuat dia menjadi berubah. Yang sebelumnya dia maunya sendiri. Dia tidak bisa diingatkan, dia tidak bisa dinasihati. Sampai orang tuanya sudah kewalahan. Tapi sesudah itu dia mulai mendengarkan orang tuanya. Itu menurut kehendak Allah. Artinya Allah yang menghendakinya. Kenapa demikian? Karena Allah selalu menghendaki. Ini perlu kita catat. Allah selalu menghendaki yang baik bagi setiap orang pilihannya, meskipun terlihat seakan-akan itu tidak baik. Kenapa seakan-akan tidak baik? Seperti dikatakan di apa yang kita baca tadi, Ibrani 12 ayat 11, setiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Kenapa? Karena belum dimengerti, seakan-akan itu tidak baik. Apa maksud Tuhan di sini? Ya. Apa maksud Tuhan di sini? Baru saya beberapa tahun lalu, sekitar mungkin 8 tahun lalu dia kehilangan suami. Dengan cara tabrakan. Yang paling dia sesalkan waktu itu adalah karena suaminya tidak mau ketika dikatakan kita sama-sama saja pergi dari kota perdagangan ke Pematang Siantar. Ketika mau pulang, tabrakan, langsung meninggal di tempat. Kami semua merasa sangat sedih. Karena baru bulan 12 tahun 2012 anaknya meninggal, masih lajang. Tapi tetap ada hal yang dia lihat secara positif di sana. Kami tidak tahu selama ini kalau ternyata suaminya adalah orang yang suka main judi. Gak pernah diberitahu sama kami. Ya. Walaupun itu tidak bisa dimengerti, yang dia doakan supaya terjadi pertobatan. Tetapi yang terjadi bukan pertobatan.
Ketika mulai awal kejadian itu saya telepon, lalu dia bilang, sudah gak tahu lagi apa yang mau kukatakan. Tapi sesudah beberapa berjalannya waktu baru dia mengerti, mungkin beginilah cara Tuhan untuk menolong saya, menghentikan pergumulan saya. Kenapa bukan pertobatan? Ya mungkin dia mengeraskan hati. Mungkin suaminya mengeraskan hati. Tapi itulah yang terbaik. Akhirnya dia mengerti, itulah yang terbaik. Walaupun bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan adalah pertobatan. Tapi akhirnya itu bisa, dia mengerti. Allah selalu menghendaki yang baik. Karena dia adalah Allah yang baik. Pasti dia selalu menghendaki yang baik. Nah, di sini kita perlu melihat, kalau duka cita itu menurut kehendak Allah, pasti mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, mendatangkan pertobatan. Bagaimana kita memandangnya? Yang pertama di sini bagian A, kita harus melihat itu sebagai karunia Allah. Ya. Kenapa sebagai karunia? Karena itu adalah pemberian Allah. Kalau kita mau rancang sendiri, kita keluar dari masalah, kita tidak bisa. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 29 dan 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran, kalau kita menderita karena itu memang kehendak Allah, itu adalah kasih karunia. Dan kita mampu untuk menjalaninya. Itu adalah kasih karunia. Banyak orang hanya dalam waktu singkat dia sudah tidak sanggup lagi menjalani pergumulannya. Kami punya pergumulan, ibu-ibu pasti punya pergumulan juga. Tapi kenapa kita bisa sampai hari ini mengiring Tuhan, kita tetap bisa bersuka cita, kita tetap menikmati hidup? Karena kita melihat itu sebagai karunia Allah. Jadi Allah itu adil. Ya. Allah itu adil. Jadi bukan berarti kalau sudah mengikut Tuhan sudah tidak ada lagi masalah. Semuanya akan menjadi baik-baik saja, tidak ada lagi pergumulan. Tapi di sini dikatakan, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi juga melainkan juga menderita untuk Dia. Untuk Dia. Yang penting penderitaan atau duka cita itu adalah menurut kehendak Allah, walaupun itu sifatnya didikan, sifatnya itu ganjaran, atau mungkin itu juga hukuman dari Tuhan. Kita harus meyakini hal itu. Artinya Allah mengizinkan duka cita untuk membentuk dan mendewasakan. Seperti dikatakan dalam ayat tadi, mereka yang dididik olehnya. Ya. Mereka yang dididik olehnya. Kalau semua enak-enak saja, semua lancar-lancar saja, kita tidak akan terbentuk. Kita akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi dengan adanya masalah yang Tuhan izinkan, kita dilatih bagaimana kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Kemudian selain itu dipandang sebagai karunia, kita juga perlu melihat itu sebagai latihan iman. Ya. Latihan iman. Seperti dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa.
yang tidak melampaui kekuatan manusia. Agak susah mungkin mengerti dengan kata pencobaan biasa. Tapi saya akan jelaskan kenapa dikatakan biasa. Ini alasannya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Inilah yang menjadi alasan sehingga dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Karena apa? Tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kekuatan kita masing-masing berbeda satu dengan yang lain, walaupun ada yang sama. Dan Tuhan akan mengizinkan pencobaan sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Seperti kesaksian tadi yang kita dengarkan. Mungkin sampai sekarang masih ada pertanyaan. Tapi saya yakin seperti firman ini tidak melampaui kekuatan. Bukan saja tidak melampaui kekuatan, bahkan dilanjutkan di sini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu yang membuat Paulus mengatakan pencobaan biasa. Tetapi ketika kita melihatnya, mengukurnya dengan kekuatan kita, pasti kita mengatakan aku tidak mampu, ini terlalu berat. Itu benar. Tetapi kita tidak bisa melihat atau mengukur dengan kekuatan kita. Kita harus memandang kepada Tuhan yang akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Disinilah yang saya katakan tadi, kita mau mengikutinya. Karena apa? Kita harus selalu sadar bahwa kita tidak berjalan sendiri. Inilah salah satunya yang pertama membuat duka cita itu bisa menjadi sukacita. Karena apa? Allah tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, bahkan kita akan diberikan. Jadi dikatakan di sini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Istilah sekarang solusinya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Siapa yang tidak trauma kalau seperti tadi kemalingan? Tapi solusinya setelah disaksikan kelihatan sederhana. Tapi itu luar biasa. Ya, diperkatakan firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Ia akan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar pada waktu. Jadi bukan sebelum, bukan sesudah. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah yang saya maksudkan dengan latihan iman. Ya. Ketika kita menghadapi yang berikutnya, maka kita akan semakin dimampukan. Artinya latihan ini adalah untuk membuat kita memiliki pengalaman dengan Tuhan supaya kita dapat bersaksi. Ya. Kalau orang disuruh bersaksi, apa yang disaksikannya? Apa yang dialaminya? Yang dialami seperti apa? Apakah kalau semua baik-baik saja? Pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Ada seorang adik kelas saya, waktu saya dulu pendidikan, walaupun saya tidak langsung bertemu dengan dia, tapi adik alumni boleh dikatakan demikian. Dia menceritakan bagaimana dia pernah patah hati karena dikecewakan oleh orang yang sudah dekat dengan dia, bahkan sudah
merencanakan pernikahan. Mereka sama-sama sekolah teologi. Tapi justru di tingkat 3 pacarnya bilang, kita putus saja dek karena kita beda prinsip. Itu sangat menyakitkan bagi dia. Tapi seiring perjalanan waktu, hanya dia mengatakan, Tuhan izinkan itu saya alami, supaya saya bisa melayani, menguatkan orang-orang yang punya pengalaman yang sama. Dan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan berikan pemuda lain yang benar-benar di luar dugaan dia, yang tidak pernah dia kenal, tapi orangnya luar biasa. Iya. Dan peristiwanya pun sangat-sangat di luar dugaan. Jadi waktu itu dia di daerah Binjai, dia pergi ke pasar atau ke pajak, istilah orang Sumatera Utara. Lalu dia bertemu dengan seorang ibu, nggak pernah dia kenal. Ibu itu bilang, mau kau jadi menantuku? Lalu dia bilang, di mana anakmu? Di Kalimantan. Bayangkan, waktu itu belum ada video call, masih telepon. Lalu mereka bicara lewat telepon. Udah langsung suka sama suka, belum bertemu, langsung setuju merencanakan pernikahan. Setelah bertemu dia kaget sekali, gak kusangka seganteng ini dia. Dan kalau orang bilang, aduh kebanting, iya. Lalu karena belum yakin dia, lalu ketika diperkenalkan kepada orang tuanya bilang, apa kamu yakin sama putri saya? Kayak gak mungkin, kalau ini ketemu lama pasti gak jadi nih pikirnya. Lalu dia bilang, ya aku mencintainya. Lalu mereka menikah dan sekarang melayani di Pulau Bali. Ya, dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Rasanya tidak bisa diterima dari orang yang sama-sama menempuh pendidikan teologi. Katakanlah sama-sama anak Tuhan. Itu di luar jangkauan. Tapi ada yang lebih di luar jangkauan lagi yang Tuhan buat untuk dia. Dan dia punya kesaksian yang luar biasa, membuat kita memiliki pengalaman dengan Tuhan. Itu yang pertama. Duka cita yang menjadi sukacita kalau duka cita itu menurut kehendak Allah. Meskipun kita pada saat mengalaminya sukar untuk memahaminya, tapi yang pasti pada saat kita mengalaminya, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan secara terukur, tidak melampaui kekuatan kita. Bagaimana kita tidak melampaui kekuatan kita? Jika kita melibatkan Tuhan, jika kita mengandalkan Tuhan. Kalau Nemboro saya itu terus dia bersedih, terus dia menangis, apa yang terjadi? Tapi ketika mulai dia berdoa, lalu dia mengatakan, saya berangsur-angsur bisa mengerti. Ya. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah jika mau mengikuti atau menjalani proses. Kalau tidak mau, akan tetap menjadi duka cita. Ya, akan tetap menjadi duka cita. Misalnya, kalau yang saya ceritakan tadi, kawan saya atau adik-adik alumni saya, kalau dia hanya merenung saja, tidak melayani, tidak datang kepada Tuhan, akhirnya dia kecewa. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Tapi dia mengatakan, walaupun saya tidak mengerti, walaupun ini sangat menyakitkan, saya akan tetap melayani Tuhan. Dia ikuti prosesnya. Dalam Yohanes 16 ayat 20 dan 21, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi
sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Yang mengatakan ini Yesus. Jadi bukan orang yang pernah melahirkan yang mengatakan ini. Tapi ini benar. Beberapa bulan lalu ketika saya memimpin KTB, pembina anak, lalu ada seorang yang tidak datang. Ya, si ini gak datang bang, karena dia gak enak badan, sakit. Oh, itu adalah sakit yang diinginkan. Apa itu? Untuk perempuan apa sakit yang diinginkan? Ya udah dijawab ya. Iya. Makanya orang Batak bilang orang melahirkan dengan hipas. Karena rupanya selama mengandung itu dikategorikan dia sakit. Kenapa hipas? Kenapa sembuh? Kenapa lega? Selain bebannya sudah lepas, sukacitanya pun luar biasa. Itu yang dikatakan Yesus. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Itulah yang dikatakan Yesus sebagai gambaran apa yang dialami oleh murid-muridnya. Waktu itu murid-muridnya sedih karena Yesus mau kembali ke sorga. Mereka tidak bersama-sama lagi. Tapi Yesus berkata, adalah lebih baik kalau aku pergi. Kenapa demikian? Kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Setelah mereka melayani, baru mereka mengerti. Dengan Yesus naik ke surga, mereka bisa melayani leluasa dengan berbagi tempat ke segala penjuru. Yesus menyertai mereka bukan lagi secara fisik. Tapi contoh yang diberikan oleh Yesus ini sangat nyata dalam kehidupan, dalam peradaban manusia. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tapi bagaimana berubah duka citanya itu adalah setelah dia lewati masa-masa persalinan. Tapi ya sangat disayangkan, banyak wanita-wanita modern tidak mau lagi berduka cita. Operasi, gak sakit kok katanya. Tapi saya pernah bertemu dengan seorang ibu, ketika bercerita dengan kawan-kawannya, sekarang kok banyak perempuan yang mau milih operasi melahirkan. Itu bodoh itu katanya. Kalau gak dialami bagaimana sakitnya melahirkan, dia tidak bisa menghargai orang yang dilahirkan itu katanya. Berarti lebih bodoh lagi orang yang seperti yang terjadi di Ukraina, pakai ibu pengganti. Suaminya tidur dengan wanita lain, tapi anaknya menjadi anak mereka. Ya, seperti hukum pada zaman Abraham. Ada ibu pengganti. Tapi saya lebih melihat apa yang dikatakan Yesus. Ibu yang paling bersuka cita adalah ibu yang melahirkan, mengalaminya. Artinya apa? Orang yang berbahagia di dunia ini adalah orang yang melewati berbagai masalah, tetapi masalah itu selesai. Bukan orang yang tidak pernah mengalami masalah, itu artinya. Kita tidak pernah mengalami masalah, tidak pernah mengalami pertolongan. Apa yang mau kita ceritakan, apa yang mau kita syukuri? Hidup itu nikmat karena apa? Ada pengalaman-pengalaman di dalamnya. Itulah yang mau dikatakan Yesus di sini. Mengikuti prosesnya. Kalau tidak mau mengikuti prosesnya bagaimana? Tidak akan berubah. Walau tidak dapat memahaminya, namun mau melakukan atau mentaatinya. Ini poin yang perlu kita renungkan.
ketika Tuhan izinkan sesuatu, belum kita pahami, tetapi ketika kita yakin itu menurut kehendak Allah, mari kita lakukan, mari kita patuhi, mari kita ikuti. Ya. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu. Petrus awalnya pakai logika. Guru, sudah semalam-malaman kami menjala ikan tidak dapat apa-apa. Karena nelayan pada waktu itu menangkap ikan, mendapatkan ikan itu di malam hari. Ini sudah siang. Tapi dia katakan apa? Tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan tangkapan yang begitu banyak dan itu belum pernah terjadi. Jalannya hampir koyak. Perahu yang mengangkut ikan itu hampir tenggelam. Kenapa? Dilakukannya, ditaatinya. Orang mengikuti melakukannya atau mentaatinya, yang pertama, jangan bersungut-sungut. Apa yang Tuhan izinkan ibu-ibu alami? Apakah itu anak yang susah diatur? Atau mungkin suami yang susah untuk bisa berdoa bersama, jalan bersama? Ya, saya pernah bertemu dengan seorang ibu. Saya malu kalau datang persekutuan STM. Kenapa? Aku kayak janda katanya. Kenapa? Suamiku gak pernah mau ikut. Ya mungkin ada yang mengalami seperti itu ya. Ke gereja dia sendiri, ke pesta dia sendiri. Jangan bersungut-sungut. Doakan. Pasti ada jalan keluar. Karena firman Tuhan tadi, pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya libatkan Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Menjadi penurut-penurut Allah. Artinya penurut di sini berarti walaupun kita tidak cocok, walaupun kelihatannya kita tidak suka, tidak sesuai dengan pikiran kita, tetap kita lakukan. Artinya menerima dengan sabar, menerima dengan rendah hati apapun yang diizinkan Tuhan untuk kita alami. Ya. Apa yang membuat orang Israel banyak mati di padang gurun? Karena mereka tidak sabar. Karena mereka tidak mau rendah hati. Mereka mengandalkan pikiran mereka. Sampai ada istilah mengatakan seperti ini dari seorang hamba Tuhan, pernah saya dengar. Lebih susah mengeluarkan Mesir dari pikiran orang Israel daripada mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Atau saya balik. Lebih mudah mengeluarkan orang Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari pikiran orang Israel. Karena apa? Setiap ada cobaan selalu mau kembali ke Mesir. Ya. Kenapa kita harus mati di sini? Lebih baik kita jadi budak, lebih baik kita mati di Mesir. Akhirnya mereka mati di padang gurun, tidak mau rendah hati mentaati Tuhan. Kemudian selain tidak bersungut-sungut, juga tidak menyerah. Ya. Tidak menyerah. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 10. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Seorang pendeta di Amerika, Robert Schuller, suka berkata seperti ini. Masalah atau pencobaan sifatnya sementara, tetapi kasih Tuhan kekal. Apa yang dikatakan di sini? Bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tapi kamu jangan menyerah. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil, ini perlu, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi ada tujuan akhir kita sesuai dengan Allah memanggil kita, yaitu kemuliaan yang kekal. Tapi sebelum kita sampai ke sana akan ada penderitaan, akan ada pencobaan, akan ada duka cita. Tapi di sini dijelaskan dan ditegaskan kepada kemuliaannya yang kekal akan apa yang Tuhan lakukan, apa yang akan Tuhan berikan kepada kita ketika menghadapi pencobaan, ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi duka cita itu. Di sini dikatakan akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita. Berapa lama? Seketika. Seketika dibanding kemuliaan kekal yang akan Tuhan berikan bagi kita. Apakah kita menderita 2/3 dari lamanya kita hidup? Itu seketika dibanding kebahagiaan kekal yang Tuhan akan berikan. Kita harus memandang ke sana. Tidak menyerah, tapi berserah. Berserah kepada Tuhan dan tidak memilih berpaling atau mundur. Ya. Tidak memilih berpaling atau mundur. Maju saja. Apapun yang terjadi, saya akan tetap setia. Mengikut Yesus, keputusanku. Walau sendiri, ku tetap ikut. Salib di muka, dunia di belakang. Itu harus menjadi ikrar kita, harus menjadi komitmen kita. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, kita diingatkan di sini bagaimanakah duka cita akan menjadi sukacita. Renungkan 2 hal sore hari ini. Jika hal itu menurut kehendak Allah, jangan kita sendiri yang membuatnya. Kemudian jika kita mau mengikuti atau menjalani prosesnya, itu akan berubah menjadi sukacita. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, ini menjadi kesimpulan dari apa yang kita bahas. Mengatakan, kita tahu sekarang. Kenapa baru tahu? Apa artinya kita tahu sekarang? Setelah kita mengerti bahwa kita di dalam Tuhan, hidup kita disertai oleh Tuhan. Hidup kita di tangan Tuhan, hidup kita dibimbing oleh Tuhan. Baru kita bisa berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau ibu-ibu percaya masalah pergumulan duka cita yang ibu-ibu hadapi saat ini, Allah turut bekerja di dalamnya, pasti itu mendatangkan kebaikan.
Kalau itu sudah pasti mendatangkan kebaikan, itu berarti pasti menjadi sukacita. Itu pasti menjadi sukacita. Karena itu tetaplah setia. Apapun yang kita alami, yang penting hal itu, kita mengalami penderitaan, kita mengalami pencobaan. Karena kita sebagai pengikut Kristus, karena kita milik Kristus, kemenangan Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Jadi bagaimana duka cita bisa menjadi sukacita jika duka cita itu menurut kehendak Allah. Jika kita ketika mengalami duka cita itu, kita mau diproses seperti dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 11 tadi, bagi mereka yang mau dididik olehnya. Maukah kita dididik oleh Tuhan? Ketika kita mau dididik oleh Tuhan, setiap duka cita kita itu akan menjadi sukacita. Terpujilah Tuhan. Amin.